Teman-teman trader investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat yang berbahagia ya, 12 Maret 2021, pasti portonya pada hijau-hijau nih. Nah, seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang menarik, beberapa saham pilihan kita. Semoga bisa jadi referensi teman-teman. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di YouTube atau DM Instagram. Insya Allah pertanyaan selalu saya balas. Yang minta dianalisa atau request juga bisa. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Selanjutnya kita juga ada program konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Buat teman-teman yang ingin konsultasi dengan saya di Cuan-Cuan Saham, bisa cek video ketentuannya di home-nya Cuan-Cuan Saham atau cek di playlist. Nanti cek yang konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Nanti teman-teman bakal lihat ada ketentuannya, dan kalau misalkan teman-teman mau minat konsultasi, bisa langsung kontak via DM Instagram. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG yang hari ini berbahagia. Wah, saya pun juga kecipratan juga hari ini cuannya ya. Jadi IHSG hari ini naik 1,49% ya. Kemarin naik 1%, hari ini naik 1,49%. Tadi sempat turun dulu, tapi langsung naik ngegas hijau hari ini ya. Disertai dengan volume yang lumayan. Tapi kurang bagusnya ada gap, dan sebenarnya ada gap satu lagi, nanti bakalan saya uraikan. Mungkin kita masuk ke foreign flow dulu. Jadi untuk pergerakan asing di IHSG total hari ini asing net sell sekitar 456 miliar. Jadi asing malah keluar, tapi jumlahnya tidak terlalu besar, dan ya sebenarnya masih tetap net buy dari awal tahun kemarin ya sampai sekarang. Tapi ya memang asingnya hari ini baru keluar dari kemarin juga. Lalu saham yang di akumulasi asing paling banyak, pertama ada Bank Mandiri dengan jumlah 186 miliar, lalu ada Roe Energy 59,6 miliar. Hari ini juga saham-saham komoditas pada menguat ya, nanti kita jabarkan juga. Lalu setelah itu ada Telkom juga yang diakumulasi oleh asing sekitar 49 miliar. Lalu untuk yang dijual asing, nah hari ini Bank BRI malah dilego sama asing ya, lumayan besar 257 miliar. Lalu setelah itu ada Inco yang ikut naik, tapi dia asing jualan hari ini. Mungkin karena teman-temannya naik jadi ikut naik juga ya dia ya. Asing net sell 122 miliar. Lalu yang ketiga ada Astra Internasional yang masih didistribusi oleh asing sekitar 89 miliar. Nah, kita langsung aja ke IHSG dulu sebelum ke beberapa saham pilihan. Dari teknikalnya IHSG hari ini cukup bagus sebenarnya. Dia tadi pagi buka langsung open gap jauh ya, tapi turun dulu dan ternyata balik ke atas. Padahal kemarin saya udah bikin video terakhir saya tuh kemarin hari Rabu ya, karena Kamis libur. Saya bilang kalau misalkan besok dibuka hijau, teman-teman harus hati-hati kalau saham-sahamnya kuat sama IHSG ya, karena masih ada gap di bawah sini. Nanti saya liatin candle kecilnya. Ada gap di bawah yang artinya ada kemungkinan untuk nutup, tapi ternyata dia malah lanjut ke atas dengan gap yang lebih besar lagi. Nah, mungkin ini sesuatu yang menarik, tapi perlu diwaspadai ya ketika sahamnya teman-teman. Ya yang pasti pasar ini kurang sehat kenaikannya 2 hari ini menurut saya ya, karena ada gapnya di mana dia di sini saya liatin pakai candle 15 menit. Nah, ini kemarin ini kan 9 Maret ya, hari Rabu. Ini hari Selasa. Terus 10 Maret ini hari Rabu, dia dibuka open gap ya. Lalu hari Kamis libur, ini hari Jumat open gap juga. Jadi sebenarnya masih ada gap di 6.200 yang masih belum ditutup. Dan kenapa seremnya ya 9 dari 10 gap itu pasti ditutup trennya IHSG itu. Apakah pasti ditutup? Ya tidak pasti juga, karena ada change 10%nya tadi ya. Tapi kan 90% ditutup. Jadi ya ada kemungkinan dia bakal menutup 2 gap ini gitu. Kapan? Nah, menurut saya kalau misalkan dia nggak berhasil nge-breakout ini ya, ini kan ada resisten yang paling tinggi ini di sekitar
6390 lah sampai sini ya, 6380 sampai 6390. Kalau misalkan itu tidak berhasil breakout terus dia berbalik ke bawah, menurut saya gap itu bisa tertutup, tapi tidak pasti juga karena ya kita menganalisa kayak gini kan cuman bisa apa ya? Melihat gambaran ke depan lah, apakah terjadi atau tidak ya nggak tahu juga. Yang pasti kita cuma bisa menempatkan posisi, kecuali kita orang dengan uang triliunan gitu ya yang bisa menggerakkan BBCA gitu, mau naikin IHSG nurunin IHSG itu silakan ya. Tapi karena kita ini retail ya harus melihat keadaan pasar kita. Kalau misalkan baru arahnya ke bawah ya jangan dilawan, tapi kalau baru arahnya ke atas ya kita ikut naik gitu. Dan menurut saya ini 2 hari ini walaupun bagus hijaunya tapi meninggalkan 2 gap ini. Dan kemarin saya berkali-kali juga waktu lihat di gap-gap sebelumnya itu kayak ini breakaway gap, tapi ternyata selalu ditutup gitu gapnya. Dan sebenarnya gap itu memang lebih sehat kalau ditutup sih. Yang pasti itu IHSG meninggalkan gap, jadi kemungkinan terburuknya dia ada kesempatan untuk nutup gap di 6200, 6205 tepatnya, area-area 6200. Kalau misalkan dia udah nutup gap 6200 dan ada pantulan, itu bakalan lebih sehat menurut saya. Tapi kalau misalkan besok Senin dikasih breakout 6400 juga ya nggak norak juga sih. Karena memang pasar dunia juga baru membaik ya. Kemarin Jumat juga indeks dunia baru pada bagus, hijaunya tebel-tebel. Hari ini juga dunia juga pada tebel-tebel juga hijaunya, terus rupiah juga menguat. Jadi ya memang wajar kalau hari ini menghijau seperti itu. Tapi yang pasti itu dia masih menyisakan gap. Lalu untuk saat ini support IHSG terdekat berarti ada di 6300, pas 6300 ya. Itu kalau misalkan jebol dia bisa ke sini lah, nutup gap mungkin 6260. Jadi level pertamanya 6300, kalau jebol bisa ke 6260 sampai 6270. Tapi kalau masih jebol lagi bisa ketahan di sini dulu 6230. Kalau misalkan turun lagi bisa ke 6200. Menurut saya bakalan sehat kalau ke 6200. Yang pasti kita bisa mulai TP-TP atau pasang posisi jual ketika IHSG ada pembalikan arah ya. Nanti misalkan di 6383 ini area sini ya, waktu dia nyentuh sampai sini, saya garis saja biar enak. Nah, misalkan besok nyentuh ke sini terus dia tidak kuat ngebreak terus malah ke bawah, nah itu mungkin kita bisa mulai TP-TP dulu, karena ya nanti tinggal entry lagi di support biar kita tetap dapat cuan ya, nggak kehilangan floating gainnya seperti itu. Yang pasti itu supportnya sudah saya sebutkan, resistennya 6380. Kalau misalkan bisa jebol ya amannya 6400 sih, ini kan 639, ini hacknya 6394 ya. Kalau misalkan dia bisa breakout 6400, artinya masa konsolidasi ini bisa dianggap selesai untuk sementara ya, karena dia berhasil nge-breakout konsolidasinya. Lalu targetnya ya bisa ke 6500 gitu. Cuman nggak usah muluk-muluk, PR-nya 6400 dulu seperti itu. Yang pasti hati-hati kalau misalkan besok ada pelemahan ya ketika di 6400, karena ini bakal jadi area supply yang banyak. Nanti kalau misalkan balik, skenario-nya bisa seperti itu. Itu untuk IHSG yang pasti masih oke lah ya. Cuman asingnya keluar, jadi mungkin ini bandar-bandar retail lagi. Bandar-bandar lokal pada bereaksi lagi ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini kan asing juga keluar, asing keluar terus. Tapi kalau misalkan dilihat dari 1 Januari, 14 Desember, 18, 23, 29, 30. Nah, 4 Januari kan di sini ya. Jadi asing tuh sebenarnya masih net buy, dia masih di sini. Cuman akhir-akhir ini dia baru jualan seperti itu. Tidak masalah karena juga sahamnya IHSG nggak cuma asing kok, tapi ada saham lokalnya juga yang dibandarin lokal. Yang pasti kita harus bisa menempatkan posisi lah. Kalau yang baru bagus blue chip ya kita masuk blue chip. Kalau yang baru bagus second liner, masuk second liner. Yang bagus sektor ini ya kita masuk sektor ini, seperti itu. Makanya diversifikasi dalam portofolio itu penting. Oke. Itu untuk gambaran IHSG mungkin. Lalu ya kita ke saham-saham yang kita pilih hari ini ya. Nah, ini kita ke saham sejuta umat aja. Setelah lama tidak membahas beberapa hari. Nah, kita ke Antam dulu. Aneka Tambang yang hari ini naik 8% ya. Lumayan sekali. Dia opennya di 2280, lalu close-nya di 2420. Nah, kita coba cek harga komoditasnya, karena yang kita tahu ya, kalau saham komoditas tuh harus ngecek harga komoditasnya. Kita lihat harga Maret. Nah, sebenarnya
Antam ini masih belum ada pembalikan ya setelah kemarin harga nikelnya rusak-rusakan. Kita pakai garis saja biar enak. Nah, oh ini dari Maret ya, ya. Oh nggak, dari November. Jadi dia memang belum ada pembalikan sebenarnya dari harga nikel ini, masih ya mungkin membentuk base. Tapi saya yakin kalau misalkan nanti ada katalis positif yang menyebabkan nikel naik, itu dia naiknya bakal gila sih. Karena lihat ini udah ini 3 Oktober kan udah ada divergent juga ya. Ini dia cenderung ke atas dari 3 Oktober, tapi sedangkan MACD-nya ke bawah. Jadi memang harga nikel ini udah ada divergent juga, itu momentum bisa pembalikan arah. Cuman memang belum terkonfirmasi karena candle-nya pun masih kurang bagus juga ya. Jadi kalau misalkan ada hammer yang warna hijau gitu, itu bakalan oke sih buat si nikel ini. Tapi kalau misalkan mau buy before naik ya bisa beli sekarang gitu. Cuman sekarang yang ada di data yang saya lihat adalah nikel ini masih belum mantul lah, seperti itu. Jadi mungkin hari ini memang Antam ini kenaikannya bukan disebabkan dari komoditasnya ya, atau mungkin karena dia sudah di level support. Karena ketika di level support itu kan demand tuh tinggi yang menyebabkan harga naik. Nah hari ini dia naik dengan volume yang tidak terlalu besar ya, tapi di atas rata-rata, tapi masih di bawah sebelum-sebelumnya. Dan ya mungkin ini target double topnya sudah selesai juga, yang sebelumnya kan kayak gini ya. Ini double topnya dia, oh malah lebih ya, double topnya sampai ke sini malahan. Tapi memang ini udah ada candle pembalikan arah ya. Ini udah ada 2 hammer di sini dan wajar hari ini naik. Tapi RSI masih di bawah 50. Hati-hati, ini bisa aja dia dead cat bounce bisa. Jadi dia naik dulu untuk turun lebih dalam. Kayak kalau misalkan saham uptrend gini, jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi ternyata di sini dia tidak membuat higher high dan arahnya berbalik. Nah kayak gini misalkan, jadi dia turun, udah di support, naik dulu, turun lebih dalam lagi. Udah di support, naik dulu. Nah seperti itu. Jadi saya belum bisa menyimpulkan juga mungkin untuk yang hari ini ya. Dan asing pun kelihatan keluar dari Antam ini. Tuh seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingat, yang membuat Antam rally itu dari Oktober kemarin ya. Dari Oktober sampai 14 Januari ini lokal kok, bukan asing gitu ya. Mungkin bisa jadi malah pertanda mau diterbangin lagi sama bandar lokalnya ya, biar harganya tinggi nanti baru dijual ke asing gitu kan, bisa juga. Jadi asingnya keluar ya, yang ngambil pasti bandar lokal atau mungkin retail, kurang tahu juga, saya tidak ngecek frekuensinya. Pasti ini yang ngambil terbesar ini ada si CC, DR, MI, SKI, seperti itu. Yang jualan BK, CS ini asing-asing ya, seperti itu. Nah untuk dari segi teknikal sendiri, mungkin kita lihat candle 15 menit biar lebih enak. Nah ini juga Antam sebenarnya masih ada 2 gap ya yang belum terpenuhi. Paling tingginya di 2600. Itu artinya, tapi hari ini juga open gap juga ya. Ada gap juga tadi dia naiknya. Itu artinya kalau misalkan 9 dari 10 gap itu selalu tertutup ya, dia bakalan nutup gap ke 2670 gitu. Tapi kalau misalkan ini bisa breakout, 2670 ini bisa breakout ya, dia bisa lanjut ke 3000 target selanjutnya. 3000 pun ada gap juga ya yang belum ditutup, seperti itu. Jadi untuk sekarang support Antam dia kelihatan juga udah membentuk base ya di 15 menitnya. Di area sini supportnya 2390 sampai 2400 itu support terdekat. Kalau misalkan jebol ya bisa ke 2370 ini. Sebelumnya kelihatan ini support juga ya. Jadi area 2370 sampai 2400 itu support terdekatnya. Nah ini juga ada resisten ini 2330 ya, area situlah 2300 sampai 2400 itu area supportnya dia. Untuk targetnya menurut saya bisa ke sini dulu ya, 2670 kalau misalkan dikasih naik gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari trennya ya, dia sebenarnya masih downtrend karena masih cenderung sideways sih karena di bawah MA50 ya. Tapi kalau misalkan besok dia bisa duduk atau closing di atas MA50 bakal menarik sih di 2473 ini. Kita lihat aja besok Senin, semoga ya selalu membaik lah, seperti itu. Itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan ke temennya ya, Tins. Nah, kita lihat harga komoditasnya dulu. Tin juga masih belum ke update ya.
harga komoditas ini masih 5 Maret. Jujur saya nggak tahu pakai feature yang mana, karena biasanya pakai Stockbit ya. Oh, bukan yang ini berarti. Ya, kita skip aja, kita pakai yang ini di Stockbit ini. Tin juga belum update ya, karena masih tanggal 5, sekarang udah tanggal 12, jadi belum tahu kenaikan selanjutnya. Ini candlenya daily. Dia memang terakhir udah ada pantulan dari supportnya, dan yang ini yang kurang sehat ya. Tapi ketika di sini menurut saya udah mantul dari support, jadi sebenarnya ini kalau ini dihiraukan ya kenaikannya bakalan sehat gitu. Tapi karena gara-gara dia open gap terus turun, jadi harganya kayak kebanting seperti itu. Untuk harga komoditasnya mungkin belum bisa saya simpulkan juga. Kita lebih lihat ke yang terjadi hari ini aja. Jadi tin sini naik 14% ya hari ini ya, mantap sekali itu yang bisa dapat cuan tuh. Ya memang dia turun sampai area demand-nya di 1700 ini, dan sebenarnya support paling kuatnya tin tuh di 1600 ya. Karena kalau misalkan kita lihat pakai candle hariannya 1600 tuh pattern broadeningnya dia dari tahun sebelum-sebelumnya itu resisten yang kuat, kelihatan 1, 2, 3, 4, dan akhirnya breakout di 2020 kemarin seperti itu. Bahkan sempat di retest juga, dan demandnya tinggi yang menyebabkan dia naik lagi. Lalu, nah ini sesuai analisa saya kemarin ya, dia kan sebelumnya ada base di sini, area sini nih, yang saya garis ini, dan ternyata kemarin memang udah ada candle doji pembalikan arah ya, bukan pembalikan arah sih, sebenarnya ini penentuan arah doji nih, karena buyer sama sellernya sama-sama kuat, jadi kita harus melihat apa yang terjadi di doji itu kemarin ya, 10 Maret. Memang ada akumulasi kemarin 10 Maret. Jadi sebenarnya dojinya udah ada tanda-tanda kalau hari ini naik. Dan hari ini benar-benar naik dengan candle yang cukup solid. Solid sekali, malah tidak ada shadow di atas ya. Dan volume spike di atas rata-rata. Lumayan oke volumenya. Terus juga disertai dengan tidak big akumulasi sih, small akumulasi. Jadi mungkin ini retail-retail ngangkut bareng ya. Tapi tidak masalah, yang penting volumenya udah konfirmasi. Terus kalau misalkan dilihat MACD-nya, histogramnya udah ke atas, terus ini juga mau golden cross, yaitu bakal menarik ya. Ini juga bisa divergent juga 8 Oktober. Nah, dia ke bawah, tapi harganya ke atas. Nah, itu ada divergent ya, regular divergent. Jadi itu udah momentum juga. Dan pantulannya sebenarnya kemarin itu udah kelihatan hari ini bakalan naik seperti itu. Dan beda sama Antam, tensi udah kembali ke atas EMA 50, EMA 5 juga EMA 20, EMA 20 nya di 2040, dia closingnya EMA 20 nya di 2023, dia closing di 2040. Artinya dia udah di atas EMA 20 juga, cukup menarik tensi ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen entry untuk support terdekatnya, kita lihat pakai candle 15 menit aja. Nah, support terdekatnya dia ada di area sini 1995 ya, sampai 2000 itu support terdekatnya dia. Kalau misalkan jebol, support selanjutnya ada di sini di 1940 ini. Sebelumnya resisten ya, kelihatan dua kali gagal naik. Area 1950 sampai 1975. Nah, itu sekarang jadi supportnya dia dari 2000 sampai 1975 tadi. Seperti itu. Untuk target mungkin bisa ke sini ya, nutup gap 2200 ini. Menarik, masih 10%-an ya kalau 2000 sampai 2285 ini. Spare-nya masih oke. Yang pasti kalau teman-teman mau entry, cari di angka yang bagus, terus stop loss-nya jangan lupa, karena ya ini belum konfirmasi pasarnya masih bakalan uptrend lagi ya, karena belum menembus yang 6394 tadi. Itu untuk TINS cukup menarik juga. Terus selanjutnya mungkin kita agro ya. Hari ini juga kenaikannya menarik. Nah, kemarin dia breakout, terus ngeretest mantul di low-nya dia ya, 1155, dan hari ini dia naik
naik 7% dengan candle yang bagus juga dan cukup solid ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, tapi mungkin ini belum breakout ya. Tapi kalau misalkan breakout bakal menarik sekali agro ini. Ini ada descending triangle seperti itu. Atau misalkan mau kita buat flag juga bisa kayaknya. Nah, misalkan kayak gini ya. Yang pasti ini ada bullish continuation, semoga. Konfirmasinya kapan? Ketika dia nge-break yang atas. Jadi kalau misalkan besok, ya ini yang bawah diemin aja gak apa-apa sih. Kita hilangkan. Nah, kalau misalkan besok dia nge-break ke atas ini, entah ke entar garisnya, entah dia ke sini atau dia ke sini. Yang penting nge-break yang atas itu dia akan continue naik. Dan mungkin targetnya bisa ke, kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci juga dari sini sampai sini. Nah, mungkin targetnya bisa, kalau yang bagus ya, bisa sampai Fibonacci 0,65 ini di 13, harga berapa ini? Nah, ini area 1350 ini. Itu Fibonacci 0,68-nya dia ya. Golden pocketnya 0,618 sampai 0,65. Mungkin target agro bisa ke situ, tapi ada resisten kuat juga di 1310 ini, Fibonacci 0,5 ya. Jadi mungkin nanti bisa mulai sell setengah dulu di sini atau langsung sell. Kalau mau hold sampai sell sini juga silahkan, tapi ya agak risky juga. Yang pasti kalau dia besok breakout sini bakalan menarik sih seperti itu. Jadi mungkin kita pakai Fibonacci aja resistennya untuk terdekat. Agro ada di 12710. Selanjutnya dia bisa ke 1310. Terus target kalau menurut saya kalau buat trading ya 1355, 1365. Tapi kalau misalkan bisa breakout 1365, kalau mau buat swing ya silahkan. Karena dia juga udah nge-break ini. Mungkin target ke sini dulu 1495, dan kalau bisa breakout ini ya kembali ke sini lagi ya. Yang high-nya dia ini 1680 all time high-nya. Overall masih menarik agro ini karena ini bank digital yang paling keren ya mungkin ya. Karena kalau misalkan dilihat kan trennya kan pada bank digital tuh. Nah, yang lain kan pada bank digital yang middle cap bahkan small cap. Tapi kalau misalkan agro ini ya sebenarnya kapitalisasi pasarnya juga tidak terlalu besar, tapi setidaknya dia itu kan anak perusahaannya Bank BRI gitu loh. Siapa yang nggak tahu BRI sih gitu kan bahasanya. Kayak gitu. Jadi untuk agro support tadi resistennya udah saya sebutkan pakai Fibonacci target-target itu ya. Untuk supportnya dia terdekat ada di 1220. Tuh. Besok kalau misalkan dia ada koreksi mungkin sehat ke 1220 sih. Terus nanti bisa nge-break ke atas. Semoga lah seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada koreksi, biasanya dia bakal nge-break ini terus nge-retest garis turunnya ini. Habis itu baru naik kayak 15 menit tadi ya. Seperti ini. 15 menitnya juga belum breakout. Jadi mungkin dia bisa ke sini ya targetnya. 1300 ini Fibonacci 50 ya sampai 1310 tadi. Jadi mungkin kalau menurut saya bakal ada shadow sampai 1310, tapi closingnya nanti 1300 kalau belum breakout, 1290 kalau belum breakout. Tapi kalau misalkan udah breakout ya udah biarin dia lari aja gitu. Tapi kalau yang sini udah breakout ya, yang dari sini penurunannya dia. Nah, dia breakout, terus di sini retest, di supportnya dia 1150, karena sebelumnya 1150 ini kan resisten ya. Dia bahkan kembali ke cup handle-nya. Ini di sini kan setelah dia penurunan kemarin, di sini ada cup, ini ada handle, breakout. Terus itu yang dia naik gila-gilaan tuh agro itu sampai 1500 tuh, dan akhirnya koreksi lagi, koreksinya sampai ke neckline-nya. Jadi menarik sebenarnya, ada harganya bagus seperti itu. Lalu kalau dilihat hari ini dia malah big distribution, jadi ada yang jualan si NI ini, tapi juga pasti ada yang ngangkut juga ZP ya. Tidak masalah, yang penting volumenya juga tidak begitu besar dibandingkan kenaikan-kenaikan sebelumnya. Jadi mungkin kenaikan hari ini kurang oke ya dari si agro ini, seperti itu. Jadi volumenya tidak terlalu besar. MACD dia juga belum golden cross tapi menuju ya. Histogramnya udah mulai naik. Yang pasti seperti itu. Kalau teman-teman mau entry bisa tunggu. Kayaknya kalau bentuk-bentuknya kayak gini bisa dikasih koreksi sih, karena dia tidak ada akumulasi, volume juga tidak terlalu besar.
Nah, mungkin besok teman-teman bisa entry di 1220. Misalkan masuk spek buy dulu 20%, nanti kalau turun lagi ke 1150 lagi bisa masukin sisanya. Tapi kalau misalkan besok tiba-tiba dia breakout ya nggak tahu juga seperti itu. Yang pasti untuk supportnya tadi 1220, resisten terdekat 1270. Nah itu main bisa buy on breakout juga ketika dia breakout 1270 atau breakout 1300 seperti itu. Nah selanjutnya kita bakal ngecek ke saham yang sektor yang baru menguat juga. Hari ini volumenya juga cukup tinggi. Satu lagi lah ya, saham komoditas BBPT ini dari CPO. Nah kalau misalkan teman-teman lihat RTI hari ini CPO pada menguat semua ya. Ada BBPT, terus ada LSIP, dan yang masuk top gainer itu sih. Tapi mungkin yang lain juga pada naik karena memang kalau misalkan kita lihat CPO ini masih strong uptrend ya dibandingkan komoditas kayak nikel yang udah patah, terus ya baru nikel doang sih. Terus juga batu bara juga ada sideways, tapi CPO ini masih uptrend. CPO minyak tuh masih oke, tapi batu bara juga udah mulai melanjutkan uptrend karena dia udah breakout juga ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kelihatan sekali sih kalau misalkan hari ini bakalan naik tuh. Ini karena si BBPT ini dia ada double bottom ya. Ini di sini double bottomnya. Nah, ini bottom 1, ini bottom 2. Setelah itu dia ada kemarin pembalikan arah ya. Setelah di sini hammer, terus dia ada bullish engulfing, dan ya hari ini nge-breakout tanpa ampun langsung naik. Dan biasanya kalau yang kayak gini bakalan ada retest ya. Meretest neckline-nya dia karena dia belum retest. Biasanya kalau misalkan breakout-nya tipis gitu, besoknya baru lari kencang tuh. Tapi kalau misalkan langsung tinggi kayak gini, biasanya besok retest dulu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman belum punya saham CPO dan pengen masuk ke CPO, itu bisa jadi opsi terbaik buat entry-nya ya. Buat si BBPT ini, kalau pengen ke BBPT. Jadi resistennya dia ada di area 130 ini. Kelihatan ya, berkali-kali dia gagal 130 ini. Jadi kalau misalkan besok ada di tes ke 130, menurut saya itu bakal buat apa ya, spot entry yang bagus buat teman-teman. Karena ya kalau dilihat CPO-nya kan masih oke. Dan kalau kita di Porto nggak ada saham CPO, sayang juga ya. Seperti itu. Katalisnya juga bagus, hari ini juga volumenya sangat gede. Biasanya besok bakalan koreksi satu hari mungkin ya. Kalau misalkan skenario-nya koreksi satu hari ke support dengan volume kecil, nanti setelah itu baru terbang melambung jauh, terbang tinggi seperti itu. Jadi ya kita harus bisa diversifikasi saham-sahamnya ya. Mungkin kita satu sektor lagi dah. Biar nggak turun semua, naik semua. Nah ini juga saham konstruksi yang baru pada koreksi ya kemarin ya, belum ada pembalikan arah. Jadi kayak misalkan CPO tadi, kalau teman-teman kan tahu tuh sektornya baru bagus CPO ya. Sayang juga sebenarnya kalau misalkan nggak punya barang sama sekali gitu. Jadi bisa pilih salah satu, mau Ali atau mau SIM, mau LSIP, mau BWPT, silahkan seperti itu. Jadi kita trading di sektor yang bagus saja gitu. Yang penting apa ya, kita paham lah sama saham yang kita trade gitu. Nah ini juga si WSKT hari ini cukup menarik karena dia candlenya hijau ya, tapi volumenya kecil. Dia memang udah di area supportnya dia, kelihatan sekali di sini area supportnya dia sebelumnya. Dia ini supportnya dia. Setelah kemarin breakout di sini, retest dan lari kencang. Jadi sebenarnya ada kemungkinan juga WSKT ini bakalan lari kencang, bisa juga ya. Karena kalau misalkan dilihat juga bisa aja di sini bakalan terjadi double bottom. Ini kan udah satu bottom ya. Terus ini bisa membentuk bottom kedua. Yang pasti ini menarik sih si WSKT ini. Cuman kalau misalkan dilihat juga masih belum ada kenaikan gitu. Tapi resikonya sudah kecil karena dia sudah di supportnya. Cuman kalau misalkan ini sampai jebol, nah itu harus cepat-cepat keluar. Karena yaudah dia bakalan cari support selanjutnya. Mungkin bisa ke sini
area 1200. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba buy di 1400, pengen nanti kalau tiba-tiba spek buy, biasanya tidak menunggu konfirmasi ya. Kalau menunggu konfirmasi kan biasanya udah ada candle hijau gede pakai volume akumulasi ya, itu kan biasanya kita udah ketinggalan 10% kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau spek buy bisa beli kecil dulu di supportnya ini 1000, atau kalau misalkan mau beli besar juga silahkan, tapi yang pasti stop lossnya jangan lupa, karena kalau misalkan kebanting turunnya lumayan jauh ya, kalau jebol bisa ke 1200 seperti itu. Jadi sekarang dia di area supportnya dan resikonya kecil ya untuk entry sekarang ini. Untuk target bisa ke sini dulu 1500 ini 1525, sebelumnya support, terus di sini jadi resisten. Nah, dia bisa ke sini dulu. Dan kalau misalkan ini tembus bisa kembali ke 1645. Dan kalau 1645 ini tembus, itu bakal menarik sih, karena bakal konfirmasi double bottom seperti itu. Yang pasti posisikan aja, karena ya itu yang pernah saya tekankan, kita harus punya 3 skenario. Worst skenario, most likely, sama best skenario. Kalau worst-nya kayak gimana? Kalau worst-nya ya kalau jebol ya ambles gitu. Jadi kita harus siap juga dengan worst case skenario. Setelah itu most likely, setelah itu best skenario-nya. Jadi ya karena kita trader ini kan hanya melihat melihat chart, melihat psikologi, pergerakan pasar seperti itu. Tapi yang namanya bantingan-bantingan ya nggak ada yang tahu juga gitu. Tiba-tiba dibanting waktu pasar buka, kita baru acara nggak bisa lihat aplikasi gitu kan juga PR juga kan. Nah, makanya kalau misalkan mau trading, stop loss itu wajib dan perlu sekali. Tapi kalau teman-teman investasi ya silakan pilih saham yang bagus, yang fundamentalnya bagus, sektornya stabil. Nah itu bisa untuk investasi. Tapi kalau trading ya itu dia. Itu untuk hari ini. Saya lupa. WSKT supportnya di 1400. Untuk resisten target pertama 1520 ini, kalau misalkan tembus bisa ke 1655 seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja untuk hari ini. Harapan saya juga IHSG bakalan lanjut rally terus ya. Karena kemarin juga pernah terjadi breakout 6300 tapi ternyata nyungsep lagi. Nah semoga nggak terjadi. Tapi kalau misalkan terjadi ya kita harus siap juga. Karena tadi kan sudah sebutkan skenario di IHSG yang bahas chart IHSG tadi. Ada bisa juga kebanting nutup gap jauh ya di 6200. Dan itu pasti saham-saham pada ikut ketarik ke bawah seperti itu. Yang pasti siapin aja posisi, stop loss, trailing stop jangan lupa. Dan ya harus dianalisa sendiri juga. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau request, bisa komen aja di YouTube atau di Instagram. Terus buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa cek videonya dulu di YouTube tadi, cuan-cuan saham, ketentuan konsultasi. Kalau misalkan sudah paham, bisa langsung kontak via DM Instagram. Oke, mungkin itu dulu. Support terus channel ini, dan semoga bisa jadi komunitas trader yang bagus juga, cuan-cuan saham ini. Jadi teman-teman juga bisa sharing-sharing juga ya kalau ada ide tentang trading. Oke, itu dari saya. Salam cuan.